Ini review sebentar ya. Review sebentar. Kalau KVA itu kekurangan vitamin A itu kan ada yang klinis, ada yang subklinis ya. Kalau yang subklinis itu masih jarang untuk diteliti atau karena memang ngambil serum ya, yang itu lumayan ya untuk ujinya gitu. Jadi kalau penelitian terakhir ini ya, yang dia memang untuk anak usia untuk yang dia balita gitu ya, untuk yang balita yang dia di bawahnya 2 tahun sampai dia balita itu sebenarnya terakhir itu tahun 92. Kalau yang sekarang itu biasanya yang sekarang ya, yang Cianut sama yang Riskesdas itu dia untuk anak yang di atas 2 tahun. Padahal kalau kita lihat tadi teman-teman sudah diskusi juga bahwasanya suplementasi itu memang untuk sasaran tertentu. Kenapa sasaran tertentu? Ya karena memang mereka lebih beresiko dibandingkan dengan anak sekolah, remaja, orang dewasa kayak gitu. Jadi mereka memang lebih rentan kayak gitu untuk kekurangan vitamin A kayak gitu. Jadi kalau dari tahun 92 ini dia menemukan jadi bahwa serum retinolnya itu kurang dari retinolnya kurang dari 220 mikrogram per desiliter pada setengah dari anak-anak usia 6 sampai 59 bulan. Kalau klinis kan biasanya kita lihatnya ini ya dari klinisnya. Jadi kayak seruptalmia itu dia klinisnya kayak gitu. Kalau dari subklinisnya itu kita lihatnya dari serum retinolnya kayak gitu. Kalau kekurangan vitamin A dari subklinis maupun dari klinisnya itu dia bisa menjadi masalah kesehatan itu pada prevalensi tertentu. Jadi nggak serta-merta dia berapa persen kayak gitu dia adalah masalah kesehatan gitu. Seperti stunting, seperti kasus kesehatan lainnya kayak gitu kalau dia persenannya misalkan nggak 15% atau nggak 20% itu dia tidak termasuk ke dalam masalah kesehatan. Nanti dibahas setelah ini ya. Gitu. Nah, kalau survei selanjutnya di tahun 2011 ini, dia hanya untuk anak usia di atas 2 tahun. Padahal kalau kita lihat suplementasi itu kan dia untuk anak usia 6 sampai 59 bulan ya. Jadi di bawah 1 tahun sampai sama dia di atasnya 2 tahun kayak gitu. Jadi kan tidak bisa mengetahui, jadi tidak apple to apple gitu kalau ingin membandingkan data yang 2011 ini dengan data tahun 92. Jadi kalau tahun 2011 ini menyatakan hanya 1,5% nih anak-anak di daerah pedesaan berumur 2-4 tahun memiliki kekurangan vitamin A. Kayak gitu. Jadi di Senet ini tahun 2011 ini penelitiannya dilakukan di 48 kabupaten. Jadi penelitiannya ini penelitian subklinis. Penelitian subklinis yang dia itu ya melihat serum retinolnya gitu. Jadi di situ serum retinolnya di 48 kabupaten itu rata-ratanya 42,86 sampai dia 48,57 mikrogram per desiliter pada anak usia 6 sampai 2 sampai 12 tahun ya. Nah, ini adalah intervensi gizi spesifiknya ya di Indonesia ya. Kalau fortifikasi itu kan dia masuknya sensitif ya, gitu. Jadi kalau spesifik, nah dia masuknya ke ini suplementasi ya, vitamin A ya, pemberian vitamin A gitu. Jadi programnya pemerintah itu sebenarnya kalau untuk kesehatan memang sedikit. Karena memang untuk gizi spesifik itu memang sedikit ya dibandingkan dengan gizi sensitif. Jadi program kesehatan itu, program yang dia berhubungan dengan kesehatan itu pasti prosentasenya itu dia bandingnya kalau nggak salah 40% sama 60%. Jadi 60% itu dia gizi sensitifnya. Jadi lebih banyak gizi sensitifnya kayak gitu. Jadi di sini program pemerintah itu salah satunya itu adalah pemberian suplementasi vitamin A untuk sasaran tertentu pada anak balita usia 0 sampai 5 tahun. Kalau untuk ibu nifas itu dia nggak masuk di program ini ya, program nasional ya, tapi dia tetap diberikan suplementasi vitamin A ya, kayak gitu. Nah, biasanya pemberian suplementasi ibu nifas itu pas waktu kunjungan ya, pas waktu kunjungan nifas ya, kayak gitu. Nah, kalau yang intervensinya ini cakupan sama tantangannya,
Jadi pemberian vitamin A ini dia kan untuk anak usia 6 sampai 59 bulan ya. Kalau dari data Lancet, bukan, data Kementerian Kesehatan ya, ini Riskesdas ya ini tahun 2018. Jadi anak usia 6 sampai 59 bulan ini menerima vitamin A sesuai standar. Jadi kalau di Riskesdas itu jadi hanya cakupannya saja, bukan menghitung dia KVA atau tidak. Jadi ini kalau kita lihat di sini, oh ini menerima nih 53,5%. Jadi ini adalah cakupannya. Jadi anak balita yang hanya menerima di usia 6 sampai 59 itu hanya setengahnya saja. Kayak gitu. Nah, tantangannya apa? Ya, hampir separuhnya tidak menerima. Hampir tidak menerimanya karena apa? Bisa jadi karena beberapa penyebabnya. Karena kan sebenarnya vitamin A, suplementasi vitamin A untuk anak balita itu tidak hanya diberikan di posyandu. Jadi pemerintah sudah bekerja sama dengan PAUD, dengan apa lagi ya? Dengan PAUD, dengan DSA juga sudah ya, kayak gitu. Dokter spesialis anak, kayak gitu. Dan beberapa tempat itu ya yang sering dikunjungin anak, kayak gitu. Selain sekolah, gitu ya, itu sudah difasilitasi gitu. Untuk anak yang tidak ke posyandu juga biasanya kader posyandu itu melakukan sweeping, jadi bukan sapu-sapu ya, sweeping apa namanya, melihat ya apa namanya, jadi kader posyandunya digerakkan untuk melihat kira-kira anak mana nih yang dia tidak hadir pas waktu posyandu, dia terdata ya di posyandunya, tapi dia tidak hadir. Entah dia tidak bisa diantarkan oleh ibunya, ya gitu, atau mungkin ada alasan lainnya karena sakit mungkin tidak bisa ke posyandu gitu. Nah, selanjutnya ini juga sama ya kayak teman-teman tadi, selain suplementasi itu adalah fortifikasi. Jadi suplementasi, jadi gini, sumber vitamin A itu lumayan mahal. Makanya kebanyakan kelompok yang rentan itu mengalami kekurangan. Kayak gitu. Makanya diberikan suplementasi. Nah, bagi kelompok sasaran yang memang dia tidak terlalu rentan ya, di luar dari sasaran tertentu tadi, kayak gitu. Nah, ini bisa diberikan fortifikasi. Fortifikasi memang tidak hanya pada sasaran yang di luar sasaran tertentu saja, bisa juga ini untuk sasaran semuanya, kayak gitu. Teman-teman tadi juga sudah mendiskusikan ya, bahwasanya memang benar fortifikasi pangan ini memang dia adalah program jangka panjang. Jadi program jangka panjang yang memang kalau dilihat itu dia merata. Karena memang fortifikasi pangan itu kan diberikan ke vehikel yang biasa dikonsumsi oleh kebanyakan masyarakat. Jadi sudah bisa mudah tercapai nih. Gitu. Kalau suplementasi kan juga perlu perjuangan ya, gitu. Karena memang misalkan dia tidak hadir kayak gitu atau tidak terdata gitu. Nah, itu kesulitannya seperti itu. Kalau ini, nah dia lumayan di fortifikasi pangan. Dan fortifikasi pangan ini dia juga sudah digalakkan untuk minyak curah. Jadi minyak curah itu kan ada pemasoknya ya, gitu. Jadi pemerintah itu menegaskan bahwasanya dari mulai tahun 2018, saat tahun 2018 itu harus sudah minyak sebagian besar tuh harus sudah difortifikasi vitamin A. Seperti itu. Jadi fortifikasi vitamin A di minyak kelapa sawit. Jadi di MGS ya, minyak goreng sawit ya. Jadi tadi teman-teman juga sudah benar ya, karena memang saya juga baca juga bookletnya kayak gitu. Jadi memang di situ ditegaskan bahwasanya yang memang sering dikonsumsi di Indonesia ini dia minyak goreng sawit. Kalau minyak lainnya, minyak biji-bijian, minyak canola, minyak ikan, kayak gitu, itu adalah hal yang jarang dikonsumsi oleh kebanyakan orang karena juga harganya yang dia relatif mahal. Dan di Indonesia juga kebanyakan masih konsumsinya minyak curah, makanya di pemerintah itu sudah menambahkan, sudah memberikan warning ya istilahnya ya, warning ya, untuk pemasok, untuk distributor minyak curah itu harus melakukan fortifikasi vitamin A.
Nah, kalau kalian teman-teman baca yang di bukletnya itu juga, itu kan ada kenapa pakai vitamin A aja, nggak pakai beta karotin. Nah, itu padahal sebenarnya sama-sama nih. Beta karotin itu nanti kan kalau diolah di tubuh jadi vitamin A ya, kayak gitu. Tapi memang dia nanti akan berubah. Seperti kayak Muzai tadi menegaskan bahwasanya di awal-awal itu vitamin A ditambahkan di MSG. Itu akan mempengaruhi warna ya tadi ya, mempengaruhi warna, dan juga memang masih pro kontra kalau misalkan promosinya itu lewat MSG ya. Walaupun sebenarnya MSG itu nggak apa-apa, tapi tidak ada standar dia harus dikonsumsi berapa. Kan biasanya kita sering baca ya MSG itu kalau kebanyakan konsumsinya anaknya bisa bodoh. Tapi sebenarnya nggak masalah pemberian MSG, tapi belum ada porsi tertentu, misalkan harus sehari itu berapa sendok, itu belum ada. Jadi belum ada ya. Jadi vehikelnya ini memang atau fortifikannya memang bahan-bahan yang sering dikonsumsi, dan yang paling sering itu adalah MGS. Kalau pakai beta karotin ditambahkan di minyak ya, nanti akan mempengaruhi rasa dan juga mempengaruhi warna. Makanya langsung difortifikasinya vitamin A dibandingkan dengan beta karotin. Nah, ini juga yang saya tanyakan tadi, dia tidak mudah rusak ya. Jadi kalau di beberapa penelitian, kalau di bukletnya itu juga menegaskan ya, kalau di minyak kedelai pun dia sebenarnya juga tidak terlalu resisten ya. Kalau kita lihat di sini ini tetap berkurang nih, tetap berkurang. Tapi bagusnya dia masih ada. Jadi lebih dari bisa setengah atau lebih dari setengah ya, itu masih ada ketika sudah digoreng beberapa kali. Jadi resistensinya itu tidak terlalu besar. Gitu. Makanya di sini di apa ya, dianjurkan bahwasanya, bukan dianjurkan sih. Jadi dengan penelitian yang sudah dilakukan oleh berbagai peneliti menegaskan bahwasanya ini nggak terlalu tidak terlalu berpengaruh loh, pemanasan ataupun transportasi selama dia dan distributor ke masyarakat itu tidak terlalu berpengaruh ketika dia penyimpanannya, misalkan dia dipanasan gitu ya, kalau dari transportasinya atau pas waktu penggorengan terlalu panas, nah itu tidak terlalu berpengaruh pun dia juga penurunannya nggak terlalu signifikan kayak gitu. Nah, ini targetnya. Jadi saya hanya mereview ya dari teman-teman tadi, dan teman-teman juga sudah googling ya, sudah searching ya kayak gitu. Jadi apa KVA itu apa, sasarannya siapa, programnya apa, sudah searching ya. Jadi saya di sini mereview saja. Nah, kalau di RPJMN tuh dia nggak ada ya. Adanya di SPM, Standar Pelayanan Minimal, Kemenkes 2016. Nah, pemberian kapsul vitamin A itu 2 kali setahun untuk balita ya. Untuk dia anak usia di atasnya ini 11 bulan. Ini kapsul vitamin A untuk anak usia 6 sampai 59 bulan. Nah, ini juga saya agak cepat aja ya, karena teman-teman ini juga sudah belajar, mereview saja. Jadi yang saya bilang tadi, KVA itu dia tidak bisa menjadi masalah kesehatan kalau dia serotonininnya tidak lebih dari 0,5% kasusnya secara nasional. Dan dia tidak bisa menjadi masalah utama, masalah kesehatan jika dia prevalensi serum retinolnya yang dia kurang dari 20 mikrogram tadi, kalau dia masalahnya tidak lebih dari 15% atau tidak lebih dari 15%. Jadi serum retinolnya kurang dari 20 mikrogram per dl. Gitu. Sasarannya siapa? Bayi, anak balita, ibu nifas yang dia memang paling rentan. Nah, ini dia dosisnya ini ya, 100.000 standar internasional warna biru. Kalau untuk balita sama untuk ibu nifas ini dia warna merah ya, dosisnya lebih tinggi, dan gitu.
diberikan 2 kali. Jadi ini kalau pengen tahu nih di peraturan mana nih? Jadi peraturan Menkes tahun 2015 kayak gitu. Waktunya di bulan ini, bulan vitamin ya, Agustus sama Februari kayak gitu. Diberikan di posyandu ataupun di PAUD juga bisa, di sekolah juga bisa ya. Kalau memang misalkan usia 5 tahun kayak gitu sudah masuk sekolah kayak gitu. Pemberiannya ini sama ya. Jadi untuk kalau petugas kesehatan sendiri harus cuci tangan dulu. Jadi PHBS-nya harus memang tetap berlaku ya. Terus pemberian kapsulnya sesuai dengan umurnya. Terus potong ujung kapsul. Jadi dipotong ya, jangan dipijet kayak gitu ya. Nanti malah malah nyeplos kayak gitu. Maksudnya dia bisa jadi nggak semua cairannya vitamin A itu dia masuk di mulutnya si bayi atau balita tersebut. Makanya harus digunting ya, biar dia langsung jatuh ke bawah kayak gitu. Dipencet, habis digunting terus dipencet. Jadi biar semua kapsul itu dia diterima sama bayi atau balitanya itu. Nah, pemberian kapsul vitamin A itu juga disesuaikan ya sama keadaan si balitanya gitu. Jadi kalau balita gizi buruk itu gimana, terus pas waktu bayinya diare gimana, pas waktu bayinya campak itu gimana, pas waktu ada KLB itu gimana, kayak gitu. Itu harus disesuaikan. Dan nanti kalian kalau di fasilitas kesehatan di puskesmas juga harus tahu ya gitu. Jadi sebelum diberikan tuh harus tahu dulu ini keadaan si anak ini yang mau diberikan itu bagaimana. Jadi kalau dia tidak menderita campak, nah berarti diberikan seperti biasa. Jadi setelah ditemukan tuh diberikan kapsul sesuai vitaminnya, diberikan kapsul sesuai usianya ya, kayak gitu. Di hari pertama waktu ditemukan. Nah, kalau dia terkena campak nih, ataupun dia serotalmia ya, kayak gitu. Nah, ini bisa diberikan kapsul pada dosis seusianya pada hari pertama, kedua, dan hari ke-15. Jadi 3 kali. Gitu. Kalau dia balita gizi buruk dengan kasusnya dia campak dalam 3 bulan terakhir, ataupun dia kena serotalmia, kayak gitu ya, kelainan mata, kayak gitu. Nah, ini untuk yang di ibunya, yang dia diare ya, yang balitanya diare. Nah, kasus diare pada anak balita diberikan oralit kan ya, sama zinc supaya dia BAB-nya lebih padat ya. Kalau zinc itu kan supaya dia nggak cair lagi, gitu kan ya, selama 10 hari. Dan diberikan 1 kapsul vitamin A. Fungsinya untuk perbaikan dinding usus dan juga meningkatkan imunitas si anak ini. Kayak gitu. Jadi memang harus dilihat keadaannya. Gitu. Kalau memang diarenya parah, itu dirujuk ya. Jadi kalau diarenya parah, jangan diberikan oral sama tablet zinc lagi. Jadi harus dilihat bagaimana keparahan dari diarenya itu. Ini kalau pas waktu KLB, jadi pas waktu KLB campak atau infeksi lainnya, nah ini kalau di daerah KLB, kasus kejadian luar biasa ya, seluruh balita yang ada di wilayah tersebut itu harus diberikan 1 kapsul vitamin A sesuai dengan dosis umurnya, 100.000 ataupun 200.000 international unit ya gitu ya. Nah, balita yang dia sudah menerima vitamin A dalam jangka waktu kurang dari 30 bulan atau 1 bulan itu tidak perlu lagi diberikan kapsul, makanya harus ditanya gitu ya. Makanya kalau di posyandu, di PAUD itu ada pendataan ataupun ketika ada kejadian KLB juga langsung ditutup ya wilayahnya ya, karena memang supaya tidak menular gitu di lingkungan yang lain juga. Gitu. Akhirnya pendataannya pun juga lebih mudah juga gitu. Nggak kabur gitu ya, maksudnya kalau KLB gitu kan ada yang ini ngungsi aja kayak gitu yang lain gitu. Nah ini tempat pemberiannya di Vaskes, jadi bisa di posyandu sendiri ya, di puskesmas, polindes, di bidan swasta, gitu, ataupun di PAUD juga. Di penitipan anak juga bisa. Yang penting itu kerjasamanya ya, kerjasamanya.
Gitu. Sama pelaporannya itu tentunya harus jelas. Gitu. Sebenarnya pelaporannya itu bisa di ini aplikasi ya, nanti saya tunjukkan ya. Ini pemberian untuk Ibu Nifasnya tadi 2 kali ya, 2 kali dengan dosis 200.000 IU, kayak gitu. Jadi diberikannya segera setelah saat persalinan. Jadi kalau nggak salah juga Vika sudah menjelaskan ya. Terus 1 kapsul vitamin A kedua diminum 24 jam sesudah pemberian kapsul pertama. Jadi hari kedua setelah melahirkan ya. Waktu pemberiannya, jika sampai 24 jam setelah melahirkan ibu tidak mendapatkan vitamin A, maka bisa diberikan pas waktu kunjungan nifas. Nah, biasanya yang melakukan kunjungan ini bidan ataupun ahli gizi juga bisa. Tapi biasanya memang lebih ke bidan ya, biasanya kunjungan nifas untuk mengetahui keadaan ibunya pasca persalinan itu bagaimana keadaannya. Jadi sebelum lahir pun ibu hamil itu kan ada ANC ya, antenatal care ya. Jadi dicek, dimonitoring. Sesudah melahirkan pun, nah ibu nifasnya ini juga dicek keadaannya. Gitu. Jadi sebenarnya program di pemerintah itu sudah bagus kayak gitu. Kalau di luar negeri itu setelah melahirkan dari pemerintah itu kalau nggak salah diberikan bidan gitu ya, satu di rumahnya, terus nanti bantuin, jadi membantu dan melatih cara untuk memandikan, cara untuk mengasihi ya, untuk memberikan ASI juga kayak gitu. Nah, itu sangat membantu sekali kayak gitu. Tapi kan kalau di sini sudah lumayan ya, ada namanya kunjungan nifas, kunjungan ibu nifas gitu. Jadi supaya nanti program-program pemerintah lebih upgrade lagi, lebih bagus lagi kayak gitu. Nah, ini sebenarnya ada di sini nih, hambatan kenapa pelaporan itu dia masih banyak yang salah. Maksudnya di sini masih banyak yang salah itu kan anggarannya banyak ya. Tadi siapa yang menyebutkan tadi ya? Anggaran suplementasi itu kan lumayan ya, kayak gitu. Karena memang di sasaran tertentu itu harus semuanya diberikan gitu suplementasinya kayak gitu. Anggarannya sudah bengkak kayak gitu atau sudah banyak kayak gitu. Tapi pendistribusiannya ternyata datanya nggak sesuai nih dengan balita yang ada di daerah tersebut. Jadi itu hambatan sama termasuk tantangan juga kayak gitu. Jadi di sini jadi ada manajemen terintegrasi ya kegiatan suplementasi vitamin A. Jadi sebenarnya nggak cuma vitamin A aja ya. Jadi sebagian besar apa namanya program ini terintegrasi ya. Jadi suplementasi vitamin A, tata laksana cacingan, gizi buruk, terus diare, MTBS, imunisasi. Nah, ini sebenarnya sudah terintegrasi ya. Jadi sudah dipusatkan kayak gitu. Nah, komponen-komponennya tuh ini. Jadi kegiatan-kegiatannya ketika sampai dia didistribusikan, sampai dievaluasi tuh ini. Jadi mulai perencanaan kebutuhannya itu berapa, penyediaannya, disimpan sama distribusinya, pemberian kepada kelompok sasaran, pencatatan dan pelaporan, sama pemantauan dan evaluasi. Tentunya di sini perlu untuk melihat lagi yang nomor 1 ini. Jadi pemantauan sama evaluasi ini memang untuk dijadikan dasar ketika kita melakukan perencanaan lagi nih. Kayak gitu, supaya barang yang tersimpan misalnya di vaskes itu tidak terlalu lama, karena terlalu sisa banyak nih, akhirnya terlalu lama. Nah, seperti makanan juga ya, kalau kalian belajar MIJP, manajemen khusus jasa pangan, vitamin A itu juga ada tanggal kadaluarsanya. Jadi kalian harus lihat nih, harus pakai sistem FIFO, first in, first out. Jadi ketika sudah duluan nih, masih nyisa nih ya, sebelum Februari sudah di stok nih. Dan bulan Agustus ternyata mau di stok lagi masih ada sisa, misalkan sisa berapa puluh kayak gitu. Jadi yang diberikan nanti itu yang sudah mau kadaluarsa kayak gitu. Jadi pada sistemnya sistem FIFO gitu.
Nah, manajemen satu pintu sebenarnya ini ada terintegrasinya ya, manajemen satu pintu kayak gitu ya, ada aplikasinya, ada platformnya kayak gitu. Ini yang tadi ya. Nah, perencanaan kebutuhan itu sebenarnya sudah ditentukan dalam data penduduk sasaran program pembangunan kesehatan. Jadi di Kemenkes nomor HK0202 Menkes 2015. Jadi perhitungan sasarannya itu dia bisa dilihat dari data puskesmas, bisa data dari kabupaten kota, ini dari BPS kabupaten kota, dari jumlah data KIA ya, berarti ini di puskesmas juga kayak gitu. Terus ini di Dinkes. Jadi data-datanya itu dia harusnya itu kan sama ya, dari puskesmas ataupun nanti di data kabupaten. Terus di puskesmas itu kan biasanya satu kecamatan satu puskesmas kan ya, kayak gitu. Nah di satu kecamatan itu datanya ketika masuk di kabupaten itu kan harusnya sama, kayak gitu. Nah biasanya itu nggak samanya karena pendataannya anaknya sudah pindah ataupun anaknya itu sudah nggak balita lagi kayak gitu, ataupun jarang ke Posyandu akhirnya tidak terdata. Makanya biasanya dilakukan sweeping gitu kan ya, gitu, supaya dia tahu jumlah balitanya yang real itu berapa. Nah, ini perhitungan kebutuhan ya untuk usia 6 sampai 11 bulan. Jadi kalau perhitungan untuk kebutuhan vitamin A untuk usia 6 sampai 11 bulan ini, dia merupakan jumlah penduduk sasaran selamat, bayi lahir selamat usia 0 tahun. Jadi ketika bayi lahir itu sudah terdata, itulah yang dijadikan patokan sasaran jumlah vitamin A yang dimasuk nantinya, yang diberikan nantinya dari pusat. Bukan pusat sih, kalau sebenarnya kan intinya tuh pusat ya yang memberikan ya, ya memang pusat yang memberikan, cuma pada prakteknya tuh lebih ke Dinkes gitu ya, yang mengatur semuanya. Nah ini contohnya ya, contohnya. Jadi kalau bayi baru lahirnya tuh 5.000 jiwa, nah ini berarti dia jumlah bayinya yang usia kurang dari 1 tahun 5.000 jiwa. Tadi diberikan untuk anak usia 6 sampai 11 bulan kan satu kapsul ya. Satu kapsul, terus dia diberikan kebutuhan tidak terduga. Kebutuhan tidak terduga ini bertujuan apabila bayinya atau balitanya ini memang tidak terdata, atau memang tidak terdatanya itu kan karena ada beberapa hal. Misalkan memang sering tidak datang karena terlalu jauh rumahnya, ataupun dia baru ini migrasi itu ya, migrasi dari tempat lain gitu. Jadi belum terdata kayak gitu. Jadi ditambahin 10%. Terus yang ini sudah ditambahkan, ini dikurangi dengan stok yang masih ada. Stok yang masih ada berapa, terus dikurangi nih. Ini dikurangi ini jadinya 5.150 yang dipasok. Nah, penentuan ini harusnya itu nggak tiba-tiba, misalkan bulan vitaminnya itu kan, bulan imunisasinya itu kan Februari sama Agustus gitu ya. Jadi sebelum-sebelumnya itu sudah direncanakan kira-kira berapa nih kebutuhan dari vitamin A yang diberikan di kecamatan A gitu misalnya. Nah, kalau untuk usia 12 sampai 59 bulan, nah ini cara menghitungnya jumlah balita 0 sampai 4 tahun dikurangi dengan bayi lahir selamat 0 tahun. Nah, ini contohnya ya. Jumlah balitanya 0 sampai 4 tahunnya 600.000 jiwa, yang selamat tadi 5.000. Jadi dikurangi 60.000 dikurangi 5.000. Diberikan 2 kali kapsulnya. Terus dia juga diberikan kebutuhan tak terduganya. Kayak gitu. Jadi ini tambah ini dikurangin kapsul yang dia masih tersedia. Jangan lupa kapsul yang tersedia ini harus digunakan terlebih dahulu karena pakai sistemnya sistem FIFO.
yang lebih dulu tanggalnya kadaluarsa harus segera dikeluarkan atau harus segera dikonsumsi oleh sasaran. Kalau ibu nifas, nah ibu nifas ini dia dihitung sesuai dengan jumlah penduduk sasaran ibu melahirkan, gitu ya. Jadi kan kita nggak tahu ya, nggak tahu pas waktu ibu, misalkan ibu melahirkan yang selamat ya, di sini maksudnya ya. Jadi di sini jumlah penduduk sasaran ibu melahirkan yang selamat kayak gitu. Nah, ini contohnya 7.000 terus dikalikan 2 karena diberikan 2 kali ya untuk ibu nifas. Terus tak terduganya juga 10%. Nah, hasilnya segini. Jadi nanti bisa ditambahkan nih kebutuhan semua vitamin A, suplementasi vitamin A yang dia harus di stok di suatu kecamatan tertentu itu. Jadi jumlahnya berapa? Jadi nanti di total ya ini ya. Kapsul birunya berapa? Kapsul merahnya untuk yang dia anak balita sama ibu nifasnya nanti berapa? Kayak gitu ya. Segini ya, sudah ditambahkan ini. Dari itu ada yang mau ditanyakan? Tidak ada ya. Nah, jadi yang komponen-komponen yang tadi nih, komponen dari perencanaan sampai evaluasi itu tidak semua saya jelaskan ya. Karena kalian hanya cukup mengetahui kalau sebagai mahasiswa, kalaupun nanti kalian sebagai petugas, ya kalian harus belajar sendiri. Misalnya sistem penyimpanan vitamin A-nya seperti apa. Harus di freezer kah, harus di kulkas kah, dengan suhu berapa, gitu. Karena nanti ini terlalu banyak ya. Gitu. Nih, alur permintaannya seperti ini. Jadi dari puskesmas dia ke kabupaten atau kota, nanti ke provinsi, ke Dinkes, ke Dijen, sama sampai ke program pusat kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau di awal itu apa namanya? Jadi program ini tuh dia masuknya di program ini apa sih namanya? Program titik-titik obat ya gitu loh. Kok saya lupa sih. Jadi untuk suplementasi itu dia masuknya di memang untuk di kayak kefarmasian. Jadi dia di obat-obatan kayak gitu. Dia masuknya tuh di situ kayak gitu. Jadi ini sistemnya sistem terintegrasi ya, harusnya seperti itu kayak gitu. Jadi di sini juga selain dari puskesmas ataupun dari pemerintah gitu ya, pemerintah bagi yang dia sudah di akar bawah gitu ya, yang di bawah sampai yang di atas kayak gitu. Nah, ini juga ada beberapa pemangku kepentingan juga yang dia bisa membantu ini atau mendukung kegiatan manajemen yang terintegrasi ini. Nah, jadi dia membantu mengkoordinasikan antara kabupaten, kota, dan juga provinsi. Kayak gitu. Nah, ini juga harus didistribusikan sebelum dia bulan yang tadi, Februari sama Agustus itu. Kayak gitu. Jadi minimal 1 bulan sebelum, jadi minimal ya. Jadi bukan yang dia deket-deket banget gitu ya. Minimal 1 bulan sebelum pelaksanaan bulan vitamin. Kayak gitu. Jadi nanti tuh ada formulirnya sendiri nih setelah kita tadi ngitung nih ya. Nah itu ada formulir permintaannya kayak gitu. Nah ini perhitungan cakupan ya. Cakupan itu adalah yang tadi kayak survei tadi. Dia hanya 50% yang menerima, itu namanya cakupan. Yang didistribusikan tentu dia 100%. Yang diterima cuma berapa, nah itu namanya cakupan kayak gitu ya. Nah, ini perhitungan cakupan suplementasi vitamin A ya. Jadi rumusnya jumlah bayi yang dia usianya segini dikurangi jumlah seluruh bayi umur yang ini dikali 100. Jadi nanti bisa tahu cakupannya itu berapa. Ini sama juga untuk rumus yang anak balita sama ibu nifas. Gitu. Jadi sebenarnya hambatannya itu dimasukkan sama pengadaannya. Seperti itu. Jadi ini loh program obat gizi nasional ya. Jadi dia masuknya tuh suplai pengadaan pasokan itu dia masuk ke program obat gizi nasional.
Jadi dia program anemia yang tablet tambah darah, terus dia ibu hamil sama remaja putri untuk anemia juga sama kapsul juga. Nah, itu dia tanggung jawabnya atau dia programnya obat gizi nasional. Sebenarnya ini merupakan tanggung jawab dari pemerintah pusat. Tapi faktanya nih, prioritasnya, jadi alokasi anggaran dan prioritas suplainya itu dibuat oleh kepala dinkes kabupaten ataupun kota. Kayak gitu. Jadi dia yang menganggarkan, terus dia prioritas suplainya itu dia dibuat oleh kepala dinas. Itu faktanya. Gitu ya. Makanya terjadi hal seperti ini. Tingkat pusat dan daerah belum optimal komunikasinya. Jadi kayak angka-angka COVID yang kemarin itu, data yang di daerah itu berbeda dengan data di pusat karena sistemnya belum terintegrasi, walaupun sudah bilang di sini bahwasanya programnya ini dia manajemen terintegrasi nih, kayak gitu. Tapi kalau misalkan tidak ada pelatihan bagaimana cara program ini bisa terintegrasi, terus bagaimana cara menghitung misalkan, terus siapa nih yang bertanggung jawab, jangan sampai dia lempar tanggung jawab gitu. Nah, akhirnya seperti ini, pengadaan obatnya seringkali mengalami keterlambatan, padahal tadi sudah harusnya pengadaannya tuh minimal 1 bulan sebelum bulan vitamin kayak gitu. Atau di sini kekurangan atau kelebihan pasokan karena memang yang terhitung datanya itu nggak sesuai kayak gitu. Nah, akhirnya kebutuhan daerah tidak selalu terpenuhi secara tepat waktu. Nah, akhirnya seperti itu. Jadi dia tidak sesuai gitu, pasokannya berlebihan atau tidak sesuai dengan jumlah sasarannya. Gitu ya. Nah, ini aplikasinya juga ya, sistem pengumpul datanya itu pakai aplikasi ini, EPPGBM ya. Elektronik pencatatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat, kayak gitu. Jadi RPGM ini dia sebenarnya merupakan menunya ya, menu dari platform Si Gizi Terpadu. Jadi kalau kalian buka Si Gizi Terpadu, tapi yang platform Si Gizi Terpadu itu dia hanya bisa untuk pengisian datanya ya, itu hanya bisa diakses, itu hanya bisa diakses oleh yang memang bisa memasukkan data, misalkan dia petugas puskesmas, petugas, jadi teman-teman bisa buka ya, petugas puskesmas, petugas posyandu. Nah, sebenarnya kader ini juga berhak memasukkan juga gitu. Tapi kalau kader-kadernya kita biasanya itu kan kader posyandunya kebanyakan yang udah agak tua ya, makanya kurang familiar dengan platform seperti ini. Jadi ini bisa ini. Kalau di EGM nanti bisa pilih ya di laporan kinerja, di login, bukan laporan kinerja ya. Jadi nanti di sini teman-teman bisa lihat nih laporannya. Sebenarnya sudah ada nih data-datanya. Kalau pengen tahu ya, misalkan ini data-data laporan, ini tahun segini. Nah, ini bisa tahu nih teman-teman. Kayak gitu. Kalau mau masukin data, di sini dia harus login dulu. Loginnya memang username-nya sudah sudah dibuat ya sama paskesnya ya. Nah, ini dia. Kalau memasukkan data itu harus login sini. Nanti teman-teman kalau untuk yang nantinya bisa memasukkan data bisa baca di petunjuk teknisnya ini, Si Gizi Terpadunya ini, atau bisa di-download yang tadi ya. Ini kembalinya mana nih? Nah, ini bisa yang ini nih, yang EPPGM nih, panduannya ini. Kelihatan kan ya?
Jadi ini di panduan EPPGBM ini. Jadi nanti tuh dia masuk ke panduan CGC terpadu. Jadi di sini teman-teman bisa lihat juga nih capaian RPJMN tahun 2020 sama Renstra kayak gitu. Ini misalkan di mana nih? Di Jawa Timur kayak gitu. Oh, ini stuntingnya capaiannya 12,21%. Persentase puskesmas yang mampu tata laksana itu berapa gizi buruknya kayak gitu. Ini sampai yang lain-lain data DS, data yang dia terdata, balita yang hadir di puskesmasnya itu ada di sini. Jadi yang memasukkan ini dari pihak-pihak terkait, misalkan dari kader gitu ya, kader memasukkan data kayak gitu. Nanti dikonfirmasi dari pihak puskesmas, datanya sudah benar atau enggak nih, mungkin ada kesalahan nanti bisa dibenarkan kayak gitu. Jadi pihak-pihak yang atas itu dia mengkonfirmasi apakah dia data yang dimasukkan ini yang secara offline dia didapatkan datanya ini sudah benar atau enggak dimasukkan secara online kayak gitu. Itu ada yang mau